Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 39 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dan judul renungan kita malam hari ini, Batas Umur Manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita membaca secara khusus di dalam ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Daud sebagai Raja Israel hidup penuh dengan kenyamanan. Kenapa tidak? Harta kekayaannya yang melimpah dan memiliki pasukan-pasukan tentara yang siap menjaga negerinya. Meski demikian, Daud tidak pernah memegahkan diri. Dia sadar bahwa hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Hanya sementara waktu saja. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Daud berkata dalam Mazmur nomor 90 ayat 10 demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah sebabnya Daud berdoa dalam Mazmur nomor 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saja alam semesta dan segala isinya yang ada akhirnya, umur manusia pun ada akhirnya. Manusia tidak fana, tetapi hidupnya hanya sementara di dunia ini. Jika kita menyadari bahwa umur kita ada batasnya, maka apa yang harus kita perbuat dengan waktu yang sangat singkat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa waktu adalah anugerah Tuhan. Karena itu jangan pernah sia-siakan. Selagi kita bernafas, berarti ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di surga dan berkarya bagi Tuhan. Bagi kita sebagai orang percaya, kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Dan kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi tidak perlu tenggelam dalam duka yang berlarut-larut. Rasul Paulus menasihatkan kita dalam suratnya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14 demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita tahu bahwa kita kuat, kita mampu bersama dengan Tuhan bila selama hidup ini kita dengan
setia mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita pun dapat berkata seperti Rasul Paulus, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22a. Jadi mari pergunakanlah waktu hidup ini dengan sebaik mungkin, agar hidup ini nantinya tidaklah sia-sia, tetapi memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan yang sendiri menolong setiap kami untuk jauh memahami, bahkan melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.